lagi di bedah obrolan. Nah, bedah obrolan kali ini kita akan bahas tentang registrasi di LTMPT bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Atau pula nanti buat teman-teman yang mau UTBK karena akun LTMPT ini, jika teman-teman nggak mau ikut SNMPTN pun, teman-teman harus bikin akunnya. Karena nanti kalau teman-teman berubah pikiran atau ingin mendaftar di UTBK, teman-teman bisa menggunakan akun ini. Oke, kita coba lihat dari websitenya dari LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemarin atau tepatnya di awal tahun atau akhir tahun ya, sudah ada penentuan dari kuota peserta untuk bisa mendaftar ke SNPTN. Yaitu kita bisa lihat kuotanya itu di websitenya LTMPT. Ya, jadi di websitenya itu nanti akan ada kuotanya berapa persen yang didaftarkan dan bisa diambil oleh sekolah teman-teman. Itu ya. Lalu kita coba cek di SNPTN 2022. Nah, pengalaman teman-teman karena saya tahun lalu dan 2 tahun lalu itu mengurus juga tentang pendaftaran di LTMPT. Ya buat teman-teman sekolah mungkin ya, buat sekolah harus mendaftarkan terlebih dahulu akunnya menggunakan NPSN dan juga menggunakan kode registrasi Dapodik. Nanti akan saya jelaskan di video ini juga. Jadi jangan di skip ya teman-teman. Lalu buat peserta didik atau buat siswa-siswinya itu nanti kalian harus mendaftarkan juga di LTMPT dan nanti akan di minggu depan kalau tidak salah itu di tanggal 10. Ya di tanggal 10 itu nanti baru bisa registrasi. Jadi dari tanggal 4 ini sampai tanggal berapa ya? Nanti saya lupa ada tanggalannya. Itu masih untuk sekolah membuat akun LTMPT-nya. Kenapa? Karena jika sekolah tidak membuat akun LTMPT, otomatis siswa-siswi tidak bisa membuat akun LTMPT juga. Seperti itu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, kita masuk ke bagian menu SNMPTN 2022. Oke, yang pertama ada namanya pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini biasanya dipakai atau diambil ketentuannya oleh pihak sekolah. Yang pertama, PDSS merupakan basis data yang berisi rekaman jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible. Nah, teman-teman nanti yang eligible atau yang cocok atau yang ingin mendaftarkan nanti akan di-ranking. Ya, biasanya sama sekolah itu untuk menjadi dan dipilih menjadi siswa yang eligible untuk mendaftar di SNMPTN. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional dan 2013. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Jadi, semisal kalau kurikulumnya 2006 di tahun ganjil, lalu di kurikulum 2013 di yang genap itu masih bisa diakomodasi sepertinya oleh PDSS. Pengisian PDSS atau pengisian pangkalan data sekolah itu dilakukan oleh sekolah dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Lalu persyaratan sekolah. SMA, MA, atau SMK yang punya NPSN. Pasti teman-teman sekolahnya itu kalau yang terdaftar pasti akan punya NPSN namanya. Lalu ketentuan akreditasi. Nah, ini berkaitan dengan kuota dari sekolah. Jadi, sekolah teman-teman kalau akreditasinya A, maka akan diambil 40% terbaik di sekolahnya, baik IPA, IPS, atau mungkin yang SMK dengan jurusan-jurusannya. Lalu akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya, akreditasi C dan lainnya itu 5% terbaik di sekolahnya. Lalu mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Biasanya ini nanti
Akan ada nama siswanya, akan ada nilai, dan lain-lain. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi hanya yang diisikan yang nanti akan bisa atau akan menjadi daftar di SNMPTN. Lalu persyaratan peserta. Siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi, teman-teman yang mau daftar, itu cek dulu PTN-nya. Contoh, misalnya kalian mau daftar di UI atau di ITB atau apa, coba cek dulu persyaratannya jurusan dan lainnya. Persyaratannya apa, nanti kalian bisa baru tentukan universitasnya akan di sana atau tidak. Lalu memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, teman-teman kalau yang NISN-nya ganda atau sama dengan yang lain, itu pasti nggak akan muncul di PDSS. Nanti terlihatnya akan di saat kalian membuat akun LTMPT. Jadi otomatis kalau kalian tidak terdaftar NISN-nya, makanya kalian tidak akan bisa terdaftar di PDSS. Otomatis kalian nggak akan bisa membuat akun LTMPT dan juga tidak otomatis tidak bisa untuk mendaftar SNMPTN. Lalu bagaimana caranya untuk merubah itu? Nah, kalian coba komunikasikan dengan sekolah, nanti dari Dapodik itu bisa dirubah untuk NISN-nya, nanti minta persetujuan dan lain-lain, nanti kalian akan mendapatkan NISN dan itu nanti akan diperbaharui datanya di LTMPT. Lalu miliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, yang mengisikan ini adalah bukan kalian. Sebenarnya yang mengisikan itu dari pihak sekolah. Ya, jadi dari pihak sekolah untuk mengisikan. Tetapi mungkin eh, akan ada sinergi dari sekolah dan siswa-siswi agar apa? Satu, agar tidak ada kesalahan dan lain-lain. Mungkin akan di cross check kembali oleh siswa-siswinya. Itu tergantung biasanya kebijakannya sekolah masing-masing. Lalu peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ya, nanti akan dijelaskan di paling bawah. Ada tentang portofolio. Lalu, pilihan program studi yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari satu PTN. Ya, jadi dari satu universitas yang sama atau perguruan tinggi negeri yang sama, atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Contoh, kalau saya kebetulan ada di Bogor, berarti harus di provinsi yang sama yaitu Jawa Barat dengan SMA atau SMK asalnya. Jika memilih satu program studi saja, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi, kalau teman-teman memiliki 2 program studi, yang salah satunya itu harus ada di provinsi yang sama dengan SMA dan SMK-nya. Yang kedua, teman-teman boleh di provinsi yang lain. Disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini kembali lagi dari ketentuan yang di atas, ya teman-teman, dari ketentuan yang memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi, teman-teman harus baca dulu atau cek dulu di PTN-nya persyaratannya apa atau searching lah di Google, browsing di Google, persyaratan di tahun lalu, di PTN-PTN tersebut itu apa, dan lain-lain. Biar apa? Biar teman-teman peluangnya akan lebih besar. Ya, peluangnya akan lebih besar untuk diterima di PTN. Lalu portofolio. Nah, ini yang tadi disebutkan, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi ada olahraga, seni rupa, tari, teater, musik. Ya, ini bagian dari seni sampai ke seni pedalangan, yaitu dari si portofolio. Lalu kita masuk ke tahapan pendaftarannya. Nah, pengumuman kuota. Pengumuman kuota ini itu tanggal 28 Desember kemarin pukul 3 itu sudah ada ya pengumuman kuotanya. Tetapi ada beberapa sekolah yang memang mungkin ada permasalahan dan masih dilayani untuk masa sanggah kuotanya sampai tanggal 17 Januari. Jadi mungkin teman-teman di sekolah-sekolah yang memang masih bermasalah itu bisa di data dulu di Dapodik, diedit di Dapodik, nanti bisa disanggah. Bagi teman-teman yang masih ingin menyanggah itu masih bisa.
sampai 17 Januari, biasanya sanggahannya itu satu dari kuotanya biasanya kurang. Kuotanya kurang karena apa? Biasanya NISN-nya terdeteksi ganda di sekolah-sekolah biasanya sudah dipakai oleh peserta didik yang lain di sekolah yang lain dan lain-lainnya. Ya, jadi itu tentang masa sanggah kuota dari eh, jumlah akreditasi tadi persentase. Lalu tahapan pendaftaran, ya, di saat ini di tanggal 4 sampai tidak salah itu ini kita lihat tanggalnya, tanggal 8 Februari, ya sampai 8 Februari, itu registrasi akun LTMPT bagi sekolah masih dibuka. Jadi yang tadi saya bilang, kalau sekolah tidak registrasi akun, itu otomatis para muridnya tidak akan bisa membuat akun LTMPT bagi siswa-siswi. Lalu bagi yang pernah membuat di tahun lalu, itu harus menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan di tahun lalu. Ya, jadi kalau misalnya lupa, ya coba diingat-ingat bagi pihak sekolah atau biasanya operator nih yang bertugas atau bagian kurikulum dan lain-lain untuk membuka akun LTMPT sekolah. Setelah itu, setelah dibuat, registrasi bagi peserta didik itu juga sama di websitenya di LTMPT. Lalu yang keempat ada lihat data. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, ini yang tadi persentase, datanya nanti berapa. Contoh, misalnya dari berapa puluh, hanya berapa puluh persen yang masuk, nanti akan terlihat eligible-nya berapa persen. Lalu setelah itu sekolah yang menentukan calon pesertanya. Nah, siapa-siapa saja yang akan dipilih oleh sekolah yang untuk bisa masuk di eligible, itu biasanya ditentukan oleh masing-masing sekolah dengan berbagai macam cara, tergantung sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Lalu pengisian PDSS, nah ini berkaitan tentang nilai, biasanya nilai rapot dan lain-lain bagi siswa-siswi, itu nanti diisikan oleh sekolah, dan memang benar-benar harus valid. Kenapa? Karena pasti nanti setelah, kalau mau berniat curang ya, pasti nanti di saat pemberkasan tidak akan lolos dan mungkin akan ada sanksi hukum pastinya ya. Lalu pendaftaran SMPTN, siswa yang masuk datanya dalam pendaftaran di halaman portal. Nah, nanti setelah yang tadi sudah eligible dan masuk PDSS, nanti dia daftarkan sendiri mau universitas mana dan lain-lain oleh si siswanya masing-masing. Lalu pilihan PTN dan program studi, pengunggahan portofolio jika tadi masuk seni dan olahraga, lalu seleksi jalur SMPTN-nya, apakah nanti lolos sesuai kuotanya di SMPTN atau tidak, lalu setelah itu pengumuman dan akhirnya daftar ulang. Nah, inilah yang tadi permasalahan kalau teman-teman berlaku curang, pasti nanti akan didaftar ulang, tidak akan lolos. Lalu kita lanjut tentang ketentuan pemeringkatan siswa. Nah, ini biasanya oleh sekolah. Jadi, bagi teman-teman siswa-siswi ya tidak usah difikirkan, ya. Yang difikirkan bagaimana kalau teman-teman nanti menentukan universitasnya apa. Kalau pemeringkatan ya harusnya teman-teman ini udah mulai dari dulu dari kelas 10 ya, berarti dari kelas 10 sebenarnya harus sudah mengkatrol nilainya atau mempush nilainya agar selalu besar dan akhirnya masuk di peringkat di sekolahnya teman-teman masing-masing. Kalau jurusan IPA yang dihitung nilainya atau nanti di rata-rata nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Kalau IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosioekonomi, dan geo. Kalau bahasa, MTK, B-Indo, bahasa Inggris, sastra, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kalau SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Contoh, semisal 40% nih, misalnya contoh ada 20 anak, peringkat 20 dan 21 sama nilainya dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat dari prestasi akademiknya, apakah semisal yang 21, akan lebih prestasi akademiknya lebih menonjol dan lain-lain, bisa saja. Atau memang kalau itu tergantung pihak sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam peringkatan sesuai dengan ketentuan kuota. Ya, jadi harus sesuai dengan kuotanya tadi, berapa persennya. Nah, ini dia tanggal-tanggal atau jadwal-jadwal yang memang kita harus ingat ya, teman-teman semua harus ingat.
jadwal-jadwal tanggal-tanggal penting ini. Pengumuman kuota sekolah tadi 28 Desember, penutupan masa sanggah, kuota sekolahnya 17 Januari, lalu registrasi akun LTMPT, ya, itu untuk sekolah tadi dari tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Lalu untuk siswa nanti dari 10 Januari sampai 15 Februari. Nah, usahakan buat teman-teman sekolah kalau akun LTMPT-nya usahakan selesai dulu. Kenapa? Jadi di saat siswa akan registrasi sudah tidak ada kendala atau tidak ada masalah. Ya, jadi kalau misalnya tadi kurang atau NIS-NIS salah dan lain-lain, mohon diperbaiki dulu saja yang sekolah, baru setelah itu siswa-siswi melakukan registrasi. Kenapa? Karena jika registrasi nanti sudah dikunci atau sudah diverifikasi, itu tidak bisa dirubah. Ya, kalau pengalaman di tahun lalu itu, kalau tidak salah itu sudah tidak bisa dirubah. Jadi, usahakan nanti benar-benar tanggal lahir dan lain-lain. Jika ada kesalahan, langsung segera diganti, biasanya di Dapodiknya, nanti disinkron dan diperbaharui. Lalu PDSS, sosialisasi dan lain-lain, pengisian PDSS mulai dari 8 Januari ya sampai dengan 8 Februari. Nah, ini penting ya teman-teman dengan si penetapan siswa eligible. Ya, itu jangan sampai terlewat untuk pengisian, jangan sampai mentang-mentang sudah registrasi akun LTMPT siswa ya sudahlah, pasti sudah bisa, ternyata tidak. Itu harus ada penetapan siswa dan pengisian PDSS. Lalu pendaftaran SMPTN jika sudah tadi eligible dan lain-lain, siswa-siswinya mendaftar SMPTN itu dari 14 sampai 28 Februari. Dan pengumumannya itu di tanggal 29 Maret 2022. Ini nanti siapa yang berhasil diterima dan lain-lain akan muncul di tanggal 29 Maret 2022. Oke, lalu bagaimana caranya untuk melihat berapa persen yang didapat di sekolah kita masing-masing? Contoh di bawahnya itu ada kuota sekolah. Ada berdasarkan pencarian by lokasi atau by NPSN. Biasanya teman-teman itu yang gampang mencarinya langsung NPSN. Kenapa? Karena contoh kalau misalnya saya cari provinsi, ya Jawa Barat, kabupatennya misalnya Bogor, nah nanti nama sekolahnya akan banyak nih. Ya, akan banyak nama sekolahnya sampai persentasenya berapa. Ya, itu bisa dilihat juga. Ya, jadi ada banyak sekali kalau NPSN, contoh saja misalnya NPSN tempat saya, ya, seperti ini jadi 40%, jumlah total siswanya 63,81, jadi kuota siswanya yang bisa mendaftarkan itu 26, dan IPS-nya itu 33 peserta didik. Ya, jadi itu dari si kuota. Kalau ini ya salah, teman-teman, kalau 63 dan 81-nya salah, nah itulah tadi dibilang untuk masa sanggah atau si masa sanggah kuota sekolah sampai 17 Januari. Itu ya, teman-teman, mengenai si alur dari LTMPT. Saya juga akan memberitahu atau sedikit notis tentang si portal MTMPT-nya. Oke, sekarang saya akan menginformasikan tentang bagaimana caranya untuk mendaftarkan di LTMPT. Kita masuk ke menu portal LTMPT, nanti akan membuka tab baru. Nah, nanti apakah Anda memiliki akun LTMPT, segera daftar di sini dan lain-lain. Lalu di kanan atas jika sudah punya, tinggal klik saja masuk. Kita coba daftar ya. Nah, nanti akan ada dua seperti ini. Ada siswa dan ada sekolah. Jika teman-teman bertindak sebagai siswa-siswi nanti tinggal klik daftar. Ya, saya adalah siswa yang memiliki NISN. Lalu jika teman-teman yang belum punya sekolahnya, ya teman-teman operator, walaupun kurikulum dan lain-lain, jika belum punya akun LTMPT sekolah, ya silakan daftar di menu yang sekolah. Nanti tinggal masukkan NPSN dan kode registrasi Dapodiknya. Ya, kalau yang tidak tahu ditanyakan kepada operatornya. Itu nanti setelah itu akan klik lanjut. Jika sudah pernah punya, maka nanti akan ada muncul tulisan sudah memiliki atau sudah registrasi. Jadi harus masuk dan memakai email yang sudah diregistrasikan.
Jadi kalau belum nanti sudah ada tulisan berhasil. Oke, kita kembali itu tentang yang sekolah. Untuk yang siswa, ya kalau kita klik daftar, ya karena ini masih di tanggal 10 nanti, ya nanti akan muncul sama daftar, NISN-nya berapa dan lain-lain. Ya di tahun lalu sih seperti itu, saya belum tahu di tahun sekarang akan seperti apa. Jadi nanti ditunggu saja video kita selanjutnya, nanti kita akan bahas cara mendaftar dan lain-lainnya. Ya, mungkin saya akan kasih apa ya sedikit gambaran atau yang harus kalian siapkan sebenarnya di akun LTMPT nanti. Ya, ketentuannya untuk foto ya teman-teman untuk foto ya ukurannya harus 4 cm kali 6 cm. Jadi harus 4 kali 6. Foto harus berwarna, jadi jangan hitam putih. Lalu backgroundnya polos, tidak bercorak, warna bebas, paling aman kalau nggak biru, merah. Lalu formatnya JPG, JPEG atau PNG. Ukuran nih, biasanya ukuran yang jadi permasalahan teman-teman. File foto minimal 80 kilobyte atau maksimal 300. Ya, jadi teman-teman yang punya pas foto ukuran besar, biasanya foto di studio terus ukuran besar sampai bermega-mega itu nggak bisa. Bagaimana caranya? Itu ada dua teman-teman. Teman-teman bisa scan, lalu bisa screenshot saja. Ya setelah di scan, teman-teman screenshot, nggak usah cari-cari di Google, browsing di Google dan lain-lain cara eh, mengecilkan dan lain-lain tidak usah. Ya, teman-teman screenshot saja. Biasanya nanti kalau hasil screenshot pasti akan kecil. Atau kalau cara kedua, teman-teman kirimkan saja lewat WA ke teman-teman kalian yang lain. Lalu kalian download saja. Biasanya nanti akan langsung kecil. Ya, akan langsung minimal. Biasanya kalau dari WA. Lalu 6, posisi badan dan kepala tegak sejajar bukan menghadap kamera, bukan selfie. Jadi minta tolong difotokan, jangan foto sendiri ya. Kualitas fotonya harus tajam, tidak ada bagian kepala yang terpotong, dan wajah tidak boleh tertutup ornamen. Kepala terletak di tengah secara horizontal dan pastikan yang ada di dalam foto adalah diri kalian sendiri, pastinya ya, bukan orang lain. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kalau nanti sudah di-lock, kalau salah kalian nggak bisa ganti apa-apa. Jadi usahakan harus benar-benar real atau foto kalian atau data diri kalian. Nah, ini dia teman-teman. Setelah ini hanya untuk LTMPT sekolah ya. Setelah nanti teman-teman daftar, lalu nanti masuk, nanti akan ada tampilan seperti ini untuk verifikasi dan validasi data sekolah. Contoh jumlah murid di saya di 144. Nah, karena belum dibuka, karena nanti baru dibuka tanggal 10, berarti otomatis belum registrasi semua. Lalu jumlah siswa terdaftar dan belum terverifikasi itu 0. Ya, lalu jiwa siswa terdaftar dan terverifikasi itu juga 0. Jadi, perbedaannya adalah kalau yang belum terverifikasi otomatis belum diserahkan sama si peserta didiknya, mereka hanya baru registrasi saja. Ya, jadi belum diserahkan atau belum disubmit ya, belum disubmit. Jadi belum dikunci, masih bisa dirubah. Tetapi kalau sudah terdaftar dan terverifikasi, itu otomatis sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dan usahakan yang tadi saya bilang di awal, usahakan semuanya 144 kalau di saya berarti harus membuat akun LTMPT semua. Kenapa? Karena nanti kaitannya akan panjang ya teman-teman. Kalau teman saya nggak akan kok SMPTN, nggak akan dapat lah kira-kira gitu ya. Nggak mungkin lah saya nanti dapat SMPTN. Nah jangan berkecil hati dulu ya bisa saja nanti kalian akan mau ikut UTBK. Ya UTBK nanti kalian daftarnya ya harus pakai LTMPT, nggak bisa pakai yang lain gitu ya. Jadi itu eh, penting banget akun LTMPT itu buat kalian. Ya jadi videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan saya buat lagi video, berarti di setelah tanggal 10 saya akan coba praktekkan salah satu registrasi dengan akun peserta didik bagi teman-teman yang untuk mendaftarkan peserta didiknya atau mendaftarkan diri sendiri untuk LTMPT. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga terus di-support channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.